Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone yang terkena blokir IMEI. Apakah worth it beli iPhone yang IMEI-nya keblokir dan jaringannya nggak bisa menggunakan jaringan seluler di Indonesia? Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya akhir-akhir ini ataupun sebelum-sebelumnya cukup banyak iPhone yang kena blokir IMEI. Dan wajib kalian ketahui bahwasanya iPhone internasional ataupun iPhone X internasional yang masuk secara tidak resmi, belum bayar pajak ataupun belum terdaftar di Bea Cukai, pastinya rawan banget dengan yang namanya blokir IMEI. Di mana blokir IMEI ini tidak hanya berlaku untuk HP iPhone saja, tetapi untuk HP Android juga berlaku ya. Dimana kalau kan membeli iPhone, dimana kalau iPhone-nya tadi masuk secara tidak resmi, mulai dari iPhone yang dirilis di bawah tahun 2020, kebanyakan akan masuk whitelist atau pemutihan, tetapi ada juga yang memang tidak bisa masuk kategori pemutihan karena beberapa alasan ataupun hal yang tidak kita ketahui. Biasanya syarat untuk dapat masuk ke bagian whitelist adalah iPhone yang sudah diaktifasi dan sudah minimal menggunakan jaringan provider di Indonesia sebelum tanggal 15 September tahun 2020. Bisa jadi masuk daftar whitelist, tetapi ada beberapa iPhone yang memang sudah diaktifasi sebelum tanggal 15 September dan sudah menggunakan jaringan provider di Indonesia, tetapi masih kena blokir IMEI juga. Apakah ada saran kalau kita beli iPhone yang kena blokir IMEI tadi, apakah masih worth it? Tentunya bisa dibilang worth it ya, karena beberapa alasan, mulai dari harganya yang pastinya lebih murah dibandingkan iPhone yang masih bisa menggunakan jaringan provider di Indonesia. Dan untuk iPhone yang IMEI-nya terblokir tentunya masih bisa kita gunakan seperti halnya iPhone pada umumnya. Untuk iCloud dan lain sebagainya juga masih bisa kita fungsikan, cuman nggak bisa menggunakan jaringan provider di Indonesia. Tidak bisa untuk telepon menggunakan nomor, tetapi masih bisa kita gunakan menggunakan WhatsApp ataupun Messenger lainnya yang tentunya kebanyakan kita menggunakan aplikasi internet untuk menelpon pada saat ini. Dan iPhone dengan IMEI keblokir lebih cocok buat kalian yang memang lebih sering di rumah ataupun di kantor yang rata-rata terkoneksi dengan jaringan WiFi dan sedikit banget dengan koneksi jaringan data seluler. Dan pastinya iPhone yang IMEI-nya keblokir itu masih bisa kita perbaiki. Nah, bagaimanakah caranya? Tentunya kalian wajib melakukan perjalanan ya setidaknya jalan-jalan ke luar negeri, Singapura ataupun Malaysia. Dan baliknya kan tinggal mampir ke bagian bea cukai untuk mendaftarkan IMEI iPhone kalian tadi dan membayar pajak untuk bisa tetap menggunakan jaringan provider Indonesia. Yang pastinya iPhone yang sudah keblokir tadi akan dibuka kembali karena memang sudah bayar pajak setelah kalian melakukan perjalanan ke luar negeri dan baliknya mampir bea cukai dulu. Jadi iPhone yang IMEI-nya keblokir ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Kurang cocok buat kalian yang memang lebih suka terkoneksi menggunakan jaringan data seluler ataupun tidak punya HP kedua yang memang IMEI-nya tidak keblokir. Tetapi buat kalian yang memang punya HP cadangan untuk menyimpan nomor telepon kalian tadi, misalkan saja untuk OTP ataupun untuk validasi nomor, tentunya bisa membeli iPhone yang IMEI-nya keblokir karena untuk jaringan WiFi-nya masih tetap aman untuk kita gunakan untuk terkoneksi dengan internet menggunakan jaringan WiFi. Cocok banget buat kalian yang memang lebih sering di rumah ataupun di kantor dan terkoneksi dengan jaringan WiFi. iPhone X Inter, apalagi yang IMEI-nya keblokir, pastinya cukup worth it karena harganya jauh lebih murah dibandingkan iPhone yang IMEI-nya masih aman, apalagi dibandingkan dengan iPhone X garansi resmi Indonesia yang terbilang cukup lumayan pricey atau mahal. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya iPhone yang IMEI-nya keblokir pastinya masih bisa kita gunakan untuk jaringan kalau kita gunakan iPhone tersebut di luar negeri. Dan minimal kalau pengen aktivasi kan bisa jalan-jalan ke Singapura ataupun Malaysia dan balik-baliknya bisa daftarin IMEI iPhone kalian tadi yang terkena blokir di Bea Cukai. Jadi jangan lupa mampir Bea Cukai untuk mendaftarkan IMEI iPhone kalian dan bayar pajak supaya iPhone kalian yang IMEI-nya keblokir tadi bisa dibuka kembali dan bisa menggunakan jaringan all provider di Indonesia setelah terdaftar IMEI-nya di Bea Cukai dan sudah membayar pajak. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP.